Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini ya saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan pengacakan pada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Ini berlaku semua, baik itu untuk non faktorial maupun faktorial. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja ke laptop ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya, saya punya Dena ya, dari penelitian ya. Nah, inilah yang akan membedakan pengacakan pada ketiga metode penelitian ini ya. Yang pertama kita lihat dulu di rancangan acak lengkap ya. Nah, misalkan kita punya penelitian dengan 6 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Kalau kita bikin Dena ya, maka dia akan menjadi ada perlakuan P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan ada ulangan ya, 1, 2, 3. Sehingga ada P0U1, P0U2, P0U3, sampai nanti P6U3 ya. Nah, ini berarti kalau ada, sorry ini 7 ya, bukan ini ya. Ini ada 7 ya. Nah, ada 7 ya, ada 7. Sorry, biar enak saya bikin 6 saja ya, karena Denanya udah bikin 6 ya. Jadi ada 6 perlakuan dan 3 kali pengulangan, P0, P1, P2, P3, P4, P5, sehingga 6 dikali 3 pengulangan itu akan menjadi 18 sampel ya. Ada P0U1, P0U2, P0U3 sampai P5U3. Nah, bagaimana cara kita melakukan acak ya? Jadi rancangan acak lengkap artinya harus diacak. Diacak itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semua sampel ini dia memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel menempati Dena tertentu di lapangan. Nah, contoh penelitian ini misalnya pengaruh penggunaan berbagai jenis pupuk terhadap tinggi tanaman misalnya. Nah, untuk pengacakan di RAL ya, jadi namanya lengkap berarti seluruhnya diacak. Jadi di lapangan itu kita siapkan sebanyak 18 ini ya, 18 petakan atau 18 apa namanya, bedengan gitu ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ya, sorry, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sekarang bagaimana cara mengacaknya? Jadi teman-teman masukkan semua ya, P0U1 sampai P5U3 ini, semua teman-teman beri kode gitu ya, beri kode, ambil kertas gitu ya, digulung ya, ditulis di kertas, digulung ya semuanya, berarti nanti ada 18 gulungan kertas yang isinya ini P0U1 dan seterusnya. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam toples atau teman-teman masukkan ke dalam wadah apa ya namanya ya, pokoknya masukkan ke dalam wadah lah gitu ya, dalam gelas kaca misalnya ya, atau dalam toples. Kemudian diacak gitu ya, diacak ya kayak sistem arisan lah begitu kan. Nah, nanti di Dena ini teman-teman keluarkan satu-satu, keluarkan satu begitu. Yang mana yang keluar di sini? Oh, berarti misalnya di petak yang pertama ini P5U2. Nah, gitu kan. Berarti nanti teman-teman beri perlakuannya di petak yang pertama ini P5U2 gitu ya. Kemudian berikutnya yang di sini misalnya teman-teman acak lagi, keluar misalnya P2U1 ya. Kemudian teman-teman acak lagi ya, misalnya di sini keluar P1U1 misalnya ya. Dan seterusnya sampai semuanya ini dia mengisi plot atau Dena yang teman-teman bikin ini ya. Nah, itu kalau simple, kalau rancangan acak lengkap artinya semuanya ini diacak secara keseluruhan atau secara bersama-sama untuk menempati plot atau Dena penelitian yang telah kita bikin. Itu yang RAL ya. Kemudian RAK.
Jadi di RAK itu kita tidak menggunakan yang namanya pengulangan, tapi di RAK itu kita menggunakan yang namanya kelompok. Nah, jadi ya, misalnya kita gini, kita punya 6 perlakuan, P0, P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Kita penelitian ini menggunakan 3 kelompok. Artinya, ke-6 perlakuan ini kita acak di setiap kelompok. Misalnya yang pertama, kita acak dari P1, P2, P3, P4, P5 ini keluar P1, berarti ini P1. Berikutnya misalnya P3, berikutnya misalnya P2, berikutnya misalnya P5, berikut misalnya P0, berikut misalnya P6. Nah, pengacakannya sama menggunakan simple random sampling ya, dengan sistem arisan. Begitu juga selesai pengacakan yang ini, lakukan pengacakan berikutnya. Oh, yang berikutnya misalnya keluar yang pertama P2, keluar yang kedua P1, keluar yang ketiga P6, keluar yang keempat P0 ya, keluar yang kelima P3 gitu ya, keluar lagi P0, P1, P2, P5 ya, P5, P4 ya, sorry ini nggak ada P6 ya, P5 ya, ini nggak ada P6 ya, sorry, jadi cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, cuman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, P1, P2, P3, ini P4 ya, kita anggap P4, nggak ada P6 ya, sorry ya. Nah, berikutnya juga di kelompok ketiga, diacak keluar P1, diacak misalnya keluar P6, diacak di P6 lagi, diacak keluar P5 ya, diacak keluar misalnya P3, diacak keluar misalnya P2, diacak misalnya P4. Nah ya, inilah yang membedakan antara pengacakan RAL dan RAK. Jadi kalau RAL itu DNA penelitiannya itu tidak dibikin per kelompok seperti ini ya. Jadi dia dibikin satu ya, secara keseluruhan. Ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu ya untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang dengan setia mendukung channel Dunia Statistika ya. Semoga apa yang saya sharing ya kepada teman-teman bisa bermanfaat. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.